Oke, pada pagi ini saya Ustadz Muntaha ingin ngebahas kembali tentang maf'ul bih dari isim dhohir, namun tanda i'rabnya tidak bisa tampak. Kemarin kami sudah ngonten tentang hal itu, dan karena kami punya 3 contoh ya. Kemarin yang kami contohkan adalah ra'aitu alladzi najaha. Saya telah melihat orang yang sukses. Nah, di situ alladzi adalah kedudukannya sebagai maf'ul bih, karena itu dia wajib dibaca nasab, namun tanda nasabnya tidak bisa ditampakkan, hanya dikira-kirakan saja karena alladzi adalah isim yang mabni. Nah, sekarang pada konten ini masih melanjut ngebahas tentang hal itu, di mana maf'ul bih itu ternyata walaupun dari isim zahir, namun tanda i'rabnya ada yang bisa ditampakkan dan ada pula yang tidak bisa ditampakkan. Kali ini yang kita contohkan adalah maf'ul bih dari isim zahir yang tanda i'rabnya tidak bisa ditampakkan. Untuk contoh yang kedua, bagaimana lafadznya? Kira-kira seperti ini lafadznya. Ra'aitu hadzat thalibah. Ra'aitu telah melihat siapa saya. Hadza ini at-thalibah murid. Saya melihat murid ini. Nah, ra'aitu hadzat thalibah, lafadz hadza dalam kalimat ini kedudukan i'rabnya adalah sebagai maf'ul bih. Sebab lafadz hadza itu sebagai maf'ul bih, maka hukumnya wajib dibaca nasab. Adapun tanda nasab daripada lafadz hadza di sini tidak bisa tampak, akan tetapi cuman dikira-kirakan saja. Lafadz hadza kedudukannya sebagai maf'ul bih, maka ia wajib dibaca nasab. Dan tanda nasabnya tidak bisa ditampakkan, hanya dikira-kirakan saja. Kenapa lafadz hadza sebagai maf'ul bih tanda i'rabnya kok tidak bisa ditampakkan? Jawabnya adalah karena lafadz hadza ini adalah bagian daripada isim yang dimabnikan. Jadi hadza ini termasuk isim yang mabni. Artinya hadza ini isim yang tetap tidak mengalami perubahan harokat i'rab. Sekalipun lafadz hadza ini posisinya sebagai marfu', bunyinya tetap hadza. Sekalipun lafadz hadza ini posisinya sebagai majrur, bunyinya juga tetap hadza. Ataupun walaupun lafadz hadza ini posisinya sebagai maf'ul bih, maka bunyinya juga tetap hadza. Jadi tanda i'rab daripada lafadz hadza ini tidak bisa ditampakkan, hanya dikira-kirakan saja. Sehingga ra'aitu hadza thalibah yang dinasabkan di sini hanya mahalnya saja, hanya kedudukannya saja yang dimahali nasab. Adapun tanda nasab itu sendiri tidak bisa ditampakkan, tidak bisa dilihat, hanya dikira-kira saja, mengingat lafadz hadza adalah lafadz yang mabni. Artinya lafadz mabni itu lafadz yang tetap tidak mengalami perubahan harokat dalam situasi apapun, dalam situasi marfu', dalam situasi majrur, dalam situasi mansub, selalu berbunyi hadza, tidak mengalami perubahan harokat, karena hadza adalah lafadz yang mabni. Sehingga lafadz
Ra'aitu hadzat thaliba, ini sudah benar dibaca. Yang mana jika di i'rabi maka lafaz hadza dalam konteks kalimat ini kedudukannya adalah sebagai maf'ul bih. Sekali lagi, karena maf'ul bih maka secara hukum ia wajib dibaca nasab. Namun tanda nasabnya tidak dengan fathah, tidak dengan ya dan nun, tidak dengan kasroh, tetapi tanda i'rabnya di sini tidak tampak sesuai dengan tema yang semula adalah contoh maf'ul bih dari isim dzahir yang tanda i'rabnya tidak bisa ditampakkan. Ya ini contohnya, ra'aitu hadzal thaliba, saya melihat siswa ini. Hadza ini maf'ul bih. Nah, karena maf'ul bih berarti mansub, namun tanda nasabnya sekali lagi tidak bisa tampak karena hadza itu isim mabni, sehingga tanda i'rabnya tidak bisa dilihat. Hanya kedudukannya saja sebagai maf'ul bih yang dinasabkan, namun tanda nasabnya tidak bisa ditampakkan. Oke, saya pikir ini penjelasan dari saya Ustadz Muntaha mengenai contoh maf'ul bih dari isim dzahir yang tanda i'rabnya tidak bisa ditampakkan. Dan tentu pasca ini nanti masih ada contoh lagi, kita bahas video berikutnya. Cukup untuk kali ini penjelasan saya, dan inilah cara belajar saya. Ya, sangat enjoy sekali walaupun belajar di bawah pohon keres. Rasanya cukup nyaman, santai, mempesona, dan menyenangkan. Sekian, wassalam, selamat belajar.